Sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak untuk teman-teman yang berada di posisi belakang untuk menepati bangku-bangku yang ada di depan. Ayo, jangan malu-malu. Ya, kakak dan abang yang ada di belakang boleh mengisi bangku yang ada di depan. Saudara yang terkasih, mari memberi diri secara utuh kepada Allah. Kita bersaat teduh sejenak. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Allah Bapa, kiranya Engkau yang boleh memberkati ibadah ini untuk setiap nyanyian dan doa yang kami naikkan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Sekali lagi saya menyapa kita. Shalom. Firman Tuhan telah nyata dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, yang lebih mulia daripada semuanya. Hari ini kita mau menyatakan bahwa Kristus cukup bagi kita. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi, Christ is enough for me. Everything I need.
no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dosa telah membuat kita kehilangan tujuan sejati. Seperti yang dikatakan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah kita masih mengikuti jalan dunia, mengejar kefanaan, dan melepaskan tujuan sejati di dalam kemuliaan Allah? Mari kita datang dengan kerendahan hati, memberi waktu sejenak, merenungkan jalan-jalan hidup kita, dan berdoa secara pribadi, mengaku di hadapan Allah atas pilihan-pilihan gelap yang kita tahu itu adalah dosa. Mari berhening sejenak. Sungguh ya Allah, kami membutuhkan kasih karunia-Mu untuk pembaruan hidup kami. Kami persembahkan hidup kami ke mazbah-Mu yang kudus. Kasihanilah kami. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan
dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Setelah kita jujur di hadapan Tuhan tentang kelemahan dan dosa kita, mari ingat satu hal, kasih karunia-Nya selalu datang lebih dulu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Kasih itu nyata hari ini, dan itu cukup untukmu. Mari kita hidup sebagai orang yang sudah diampuni. Karena kita telah dibersihkan oleh anugerah-Nya. Sekarang hati kita siap untuk menerima firman yang hidup. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara, tujuan hidup kita adalah bagi Allah itu sendiri. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada Bapak Pendeta Dedan, dengan kasih saya persilakan untuk membawa firman. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelumnya mari kita dengan rendah hati memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sapa dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada sore hari ini dengan penuh sukacita kami datang kepadamu. Kami mengingat betapa baiknya Engkau, yang dalam rahmat-Mu selalu mencukupkan kami, yang dalam rahmat-Mu juga kami diberi kekuatan untuk kami bisa menjalani hari-hari kami dengan berbagai aktivitas yang membuat hidup kami menjadi penuh dan utuh. Dan sore ini ya Allah, kami ingin kembali mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami. Sehingga seluruh aktivitas kami, apapun yang kami lakukan di sepanjang hari-hari kami, boleh selaras dengan tujuan yang telah Engkau persiapkan atas kami semua. Oleh sebab itu ya Allah, kami arahkan pikiran kami, hati kami, dan kami buka telinga kami untuk kami mendengar sabda Allah diberitakan pada sore ini. Dalam segala keterbatasan kami, dengan rendah hati kami memohon, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus atas kami semua, supaya Roh Kudus sajalah yang menolong kami, bukan saja menjadi pendengar, tetapi sekaligus juga menjadi pelaku kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara yang Tuhan Allah kasihi, bagian Alkitab yang kita baca pada sore ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 49. Mazmur pasal 49. Saya akan membacakannya untuk kita semua, satu perikop utuh, satu pasal utuh, Mazmur pasal 49, demikian dikatakan firman Allah.
Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan renungan hatiku memberi pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan persoalanku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh pengadangku yang jahat, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Lihatlah, orang berhikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Walaupun mereka memiliki banyak tanah atas nama mereka, manusia tidak dapat bertahan dalam kegemilangannya. Ia seperti hewan yang akan binasa. Begitulah akhir orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka digiring ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka langsung turun ke dalam kubur, rupa mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku. Dia pasti akan menarik aku dari cengkeraman dunia orang mati. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena baik keadaannya, namun ia akan sampai kepada generasi leluhurnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dalam kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, ia sama seperti hewan yang akan binasa. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak, saudari dan saudara yang Tuhan Allah kasihi, kalau kita ambil dengan cepat, isi Mazmur pasal 49 ini gampangnya, ini cepatnya saja kesimpulannya, nanti kita semua akan mati. Dan ketika kita semua mati, kita nggak akan bawa harta benda kita. Betul ya? Wah, kalau dikhotbahkan di peristiwa kedukaan ini cocok. Tapi kalau ini dikhotbahkan ke anak-anak muda zaman sekarang buat teman-teman sekalian, saya yakin ini bisa menimbulkan dua kubu yang berbeda. Dua kubu yang berbeda. Satu kubu yang akan bilang, betul Pak Pendeta, harta nggak dibawa mati. Jadi ngapain kita harus bergantung kepada harta benda? Toh nanti ketika kita mati paling cuma kalau orang Kristen masih mending lah dipakein jas gitu ya. Rada rapih dikit, jas kita dipakein, ya mungkin dikasih parfum yang rada wangi dikit. Selebihnya nggak dibawa. Betul Pak, ngapain kita bawa yang fana? Tapi bisa jadi di ekstrim yang berbeda, ada kubu yang lain. Pogoh! Justru karena kita nanti mati nggak bawa apa-apa, mumpung masih di dunia, kita foya-foya. Mumpung masih hidup di dunia, karena harta nggak dibawa mati, maka mari kita nikmati harta benda ini, mumpung kita masih hidup. Makanya sampai ada lagu di TikTok itu ya, di sorga nggak ada bir katanya. Maka mari kita minum bir selagi kita di dunia.
Di surga nggak ada, nanti kalau udah mati nggak bisa kita menikmati hidup. Kita nggak bisa makan-makan yang enak. Kita nggak bisa menikmati harta benda dengan segala kemewahannya kalau sudah mati. Nah ini ketegangan ini. Saya nggak tahu nanti teman-teman yang ada di sini atau Bapak Ibu akan berada di kubu yang mana. Apakah di kubu yang pertama tadi, ya puguh karena saya tahu saya mati nggak bawa apa-apa, ya sudahlah saya mau melepaskan kemelekatan saya nggak mau terikat pada yang fana, atau jangan-jangan yang kedua. Makanya lagi rame kan tentang YOLO. You only live once. Puguh karena mati sekali itu, puguh karena kita nanti pada akhirnya akan mati. Saya mau habis-habiskan kesempatan menikmati hidup sekarang. Nanti kita lihat nih, bagaimana membaca teks ini. Kan kelihatannya sangat baik ya, tapi di ending kan kita melihat nanti ada orang yang bisa pesta, ada orang dengan segala kegemilangannya menganggap dirinya berbahagia. Dan mungkin buat kita sebagian juga begitu. Benar Pak, memang betul. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit Pak. Maka cari duit banyak-banyak supaya nanti tua gak kere-kere amat. Mungkin kita bisa bilang begitu. Betul Pak. Harta memang gak dibawa mati, tapi gak punya harta, mati Pak. Saya segala ketika di dunia. Kalau gak punya harta, hidup seperti mati. Culang, cileng, culang, cileng. Orang Jawa bilang plonga, plongo, plonga, plongo. Yang lain bisa jalan-jalan, liburan. Kita cuma plonga, plongo. Story orang bulan Juni Juli main ke sana, kita storynya dekem di rumah, Indomie lagi, kamar lagi, kasur lagi. Ketegangan di antara dua itu. Maka untuk bisa menjawab, jadi gimana? Kalau kita tahu bahwa ending dari hidup kita adalah kematian, dan bahwa ketika kematian itu kita tidak membawa apapun dalam kematian itu, bagaimana cara kita mengisi kehidupan kita? Kubu yang mana, kutub yang mana yang kita pilih? Kutub yang mengatakan bahwa justru karena nanti benda nggak dibawa maka saya tak mau terikat, atau justru kutub yang satu lagi, justru karena saya tak bawa apapun saya akan menikmati sefoya-foya mungkin kesempatan itu saya akan pakai dihabis-habiskan. Maka hari ini saya mau mengajak kita merenunginya dengan satu pertanyaan. Memangnya kalau hidup kita itu ada batasnya, apa yang mau kita lakukan dengan hidup kita? Itu yang jadi tema kita kan ya. Apa yang mau jadi tujuan hidup kita? Saya mau ngapain? Saya mau jadi hidup saya yang seperti apa? Hidup saya itu mau jadi hidup yang bagaimana? Dan itu yang nanti akan menolong kita untuk menjawab. Bagaimana jika ternyata kita menjalani hidup yang nanti ujungnya mati? Apakah perlu menghambur-hamburkan kesempatan, waktu, energi kita untuk mengejar apa yang disebut harta, kekuasaan, dan lain sebagainya? Dan apakah saya menjadi orang yang sangat anti dengan kaya, anti dengan kekuasaan, karena saya tahu itu semua pasti akan ditinggalkan ketika kita mati? Maka pertanyaan, tujuan hidupmu apa itu menolong kita? Apa yang mau kita maknai tentang hidup? You only live once. Maka jika hidupmu hanya satu kali, lebih tepatnya mati kita yang satu kali ya. Buat orang Kristen kita hidup dua kali kan ya. Hidup sekarang dan hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus nanti setelah kematian. Tapi persoalannya hidup kita ini mau jadi apa? Buat anak-anak muda generasi sekarang ini pertanyaan yang mulai perlu direnungkan. Saya mau hidup menjadi seorang apa, mengerjakan apa, dan saya mau menyebut hidup saya itu utuh penuh jika saya mengalami apa. Ini pertanyaan yang berat, bahkan dari zaman dulu orang-orang Yunani filsafatnya berkembang, semua orang bertanya tentang tujuan hidup. Semua orang bertanya tentang apa itu kebahagiaan. Semua orang bertanya tentang apa makna saya berada di dunia ini. Maka jadi kalau tadi kita dengar apa yang dikatakan oleh pemazmur. Ketika pemazmur menceritakan bahwa kubur adalah rumah mereka untuk selama-lamanya. Orang yang selalu percaya pada dirinya sendiri, orang yang gemar dengan perkataannya sendiri akan mengalami yang namanya ajal.
akan mengalami yang namanya kematian. Maka kalau ditanya, apa tujuan hidup kita? Bagaimana kita menemukan hidup kita itu menjadi penuh dan utuh? Bagaimana orang Kristen memaknai hidupnya supaya dia mengatakan hidupku bermakna? Maka dalam iman kepada Allah Trinitas, ada kalimat kunci yang menolong kita untuk memahami bagaimana seorang Kristen hidup bermakna. Tidak lain dan tidak bukan adalah keterarahan atau berartinya hidup kita bagi sesuatu di luar kita. Kejarlah diri sendiri, maka hidup kita akan selalu kosong. Tetapi mulailah terarah dan menjadi berarti bagi sesuatu di luar diri kita, itu yang akan membuat hidup kita utuh penuh. Itu kan iman kepada Allah Trinitas. Allah yang kita imani adalah Allah Trinitas. 3 pribadi, 1 hakikat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah menjadi individu-individu yang berdiri sendiri tanpa keterhubungan dengan yang lain. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi dari Allah Trinitas yang masing-masing pribadi selalu terarah kepada pribadi yang lain dan membuat pribadi yang lain mengalami keberartian itu. Dan itu juga menjadi nyata di dalam siapa yang kita imani, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan dalam kehadirannya sebagai manusia sejati, Allah sejati, Ia mengarahkan diri kepada dunia ciptaannya, membuat dunia ini berarti. Dan itu yang tadi disampaikan sebagai berita anugerah pengampunan. Kita menjadi berarti karena Kristus mengarahkan diri kepada kita dan membuat kita berarti. Maka jika kita belajar kepada Allah Trinitas yang kita imani, bagaimana untuk membuat hidup kita bermakna? Berhentilah hanya untuk memikirkan diri sendiri. Persis sebagai kritiknya pemazmur tadi. Ketika pemazmur tadi sekali lagi ayat 14 mengatakan orang yang percaya kepada dirinya sendiri, orang yang gemar akan perkataannya sendiri, yang semuanya tentang diri sendiri, self-centris, aku. Maka teman-teman, ibu bapak, saudara sekalian, dikejar sejauh manapun itu, hidup kita akan kosong. Khotbahnya Kak Sema tadi pagi. Ya enggak ya? Aku 13 kali tadi katanya ya. Yang belum ikut ibadah nanti bisa lihat YouTube-nya. Dan itu yang saya yakini juga jadi pengalaman hidup yang betul. Kalau kita mengejar apa yang hanya tentang diri kita, capek kita. Bahkan sebelum kita bisa menikmati apapun, kita akan sudah habis waktunya. Saya ingat ada sebuah cerita masa kecil yang saya baca di majalah, saya lupa dulu kecilnya majalah Bobo sama Ina yang saya baca ya. Itu bacanya di mana? Saya ingat ceritanya kira-kira begini. Ada seorang yang ceritanya dikasih kesempatan untuk punya tanah seluas-luasnya. Orang ini diberikan patok-patok, silakan nih ada patok-patoknya. Kamu boleh menentukan tanah seluas yang kamu mau dengan syaratnya 1. Kembalilah ke titik awal sebelum matahari terbenam. Wah, ada kesempatan punya tanah yang luas. Maka orang itu mulai, saya nggak mau dapat tanah dikit. Dia mulai lari. Bawa patoknya dia lari. Dari mulai patok awal itu ya dia lari. Karena dia pikir saya mau yang seluas-luasnya maka mau saya lari secepat-cepatnya dan sejauh-jauhnya. Dia lari 2 jam kemudian dia taruh patok. Ini batas tertentu. Cetak, cetak, cetak. Kalau cuma segini terlalu dekat. Saya mau lari lagi. Dia lari dengan segenap tenaganya. Sejauh mungkin melebihi dari apa yang setelahnya barusan dipatok. Dia lari lagi. Dia patok lagi. 2 jam kemudian dia patok lagi. Cetak, cetak, cetak. Wah, kurang besar tanahnya. Saya mau lari lebih jauh lagi. Lari lebih jauh. 2 jam kemudian dia patok lagi lebih jauh. Tak, tak, tak. Sampai akhirnya dia sadar. Ini udah mulai sore. Saya harus kembali ke titik awal sebelum matahari terbenam. Supaya tanah yang sudah saya patok-patok ini menjadi milik saya. Ironisnya,
Semakin dia berlari lebih cepat dengan energi yang semakin tersisa, habislah nafasnya. Matahari belum terbenam, nafasnya sudah habis duluan. Maka itu juga yang menolong saya memahami cerita ini. Bahwa kita ketika berpusat kepada diri kita sendiri, mengejar seperti sesuatu yang kesempatan, mumpung, kapan lagi. Ternyata semakin kita berlari menjauh mengejar apa yang disebut sebagai kepuasan pribadi, kita yang lelah sendiri, kita yang capek. Dan pada akhirnya bahkan sebelum waktu kita berakhir di dunia ini, kita yang sudah kehabisan energi dan gak pernah bisa menikmati apa yang kita kejar itu. Gak. Maka belajarlah untuk membuka diri terarah kepada yang lain dan bukan hanya tentang diri sendiri. Self-centris justru akan mematikan kehidupan kita. Self-centris justru akan menjauhkan kita dari apa yang disebut sebagai nikmat. Self-centris tidak akan memberi kita kebahagiaan. Self-centris tidak akan membuat hidup kita penuh dan utuh. Dan karenanya, dari zaman dulu bahkan ketika orang-orang Yunani itu belum mendengar tentang Kristus, banyak filsuf-filsuf Yunani yang justru mengatakan kalau kita berpusat pada diri sendiri, kita gak pernah bahagia. Entah mau itu sebut nama Aristoteles kah, entah itu mau sebut Plato kah, nanti bisa baca-baca. Dan kita akan lihat bahwa bahkan mereka yang bergumul tentang itu belum mendengar tentang Yesus pun mereka bisa mengatakan, ya kalau saya hanya terus mengejar diri saya sendiri, saya justru jauh dari kata utuh dan penuh. Saya justru semakin kosong, habis, capek sendiri, capek. Maka mulai untuk melihat, kalau Allah menghendaki kita punya satu tujuan, maka Allah memberi kita kesempatan untuk apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat hidupmu berarti bagi orang lain. Apakah kehadiranku memberi makna bagi orang lain? Sehingga ketika orang lain merasa bermakna dengan kehadiranku, kehadiranku juga menjadi penuh makna. Buat ibu bapak sebagai orang tua, pertanyaan utuh penuh ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Sudahkah saya juga menjadi seorang yang hadir dan utuh penuh berarti bagi anak-anak saya? Dan dengan demikian saya menyebut diri saya menjadi seorang orang tua yang betul-betul berarti. Dan bukan cuma sekadar punya status sebagai bapak, sebagai ibu. Karena sebutan orang tua bukan hanya sebuah titel, tapi sebuah peran dan kehadiran. Buat teman-teman sebagai anak-anak, sama. Kehadiran saya di tengah keluarga itu membuat diri saya berperan apa dan apa yang sudah saya lakukan sehingga saya menjadi utuh penuh disebut sebagai seorang anak. Atau cuma sekadar identitas di kakak saya seorang anak dari pasangan suami istri siapa dan siapa. Kehadiran utuh dan penuh. Maka balik lagi, apa tujuan hidup kita? Keterarahan pada yang lain. Keterarahan kepada yang lain yang akan membuat kita menjadi penuh. Keterarahan kepada yang lain yang akan membuat hidup kita bermakna. Yang lain bukan hanya tentang sesama, tapi pertama-tama keterarahan kepada Allah itu sendiri. Karena tak mungkin kita bisa punya daya untuk terarah kepada yang lain jika kita tak pernah mengarahkan diri kepada Allah, sang sumber hikmat, sang penuh rahmat. Dan karenanya ketika sapaan awal dari Mazmur pasal 49 ini mengatakan, dengarlah bangsa-bangsa sekalian. Akan ada hikmat yang diberitakan. Maka sapaan si pemazmur ini juga mau mengajak supaya setiap orang mau mengarahkan hatinya kepada sang sumber hikmat. Berkacalah. Dari mana? Dari Dia yang memberi kita kehidupan. Tuhan maunya apa sih hari ini buat aku?
Selain pertanyaan-pertanyaan Tuhan, Tuhan ada rezeki apa buat aku hari ini? Biasanya pagi-pagi gitu ya, mudah-mudahan hari ini ada rezeki ini. Tuhan, kiranya Tuhan mau kasih aku rezeki apa, berkat apa hari ini. Boleh, boleh. Tapi juga ada pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada Allah. Tuhan, Allah mau aku mengerjakan apa hari ini? Tuhan, beri aku hikmat supaya aku ngerti apa yang perlu untuk aku lakukan. Aku diberi peran apa hari ini? Dan supaya aku gak salah melakukan peranku. Nah, dalam bahasa Yunani ada satu kata yang menarik. Yang menunjukkan kita punya peran. Namanya arete. Ada yang pernah dengar kata arete, teman-teman? Arete. Arete itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai keutamaan. Tapi keutamaan itu gini kira-kira ya. Ini mikrofon ya. Bisa nggak mikrofon ini saya pakai buat nimpuk Kak Sema? Bisa ya? Bisa. Bisa nggak kalau misalkan mikrofon ini saya pakai buat ganjel meja? Bisa. Tapi sesuai nggak dengan apa yang diharapkan oleh penciptanya dan pembuatnya? Itu arete. Hidup kita itu mau dijadikan jadi hidup yang ngaco, ada jalannya. Mau dipakai dengan tidak sesuai peruntukannya bisa. Dan itu bisa kepakai dengan banyak bentuk. Tapi kalau misalkan mikrofon ini saya pakai buat ganjel mimbar, pasti ada di antara kita yang bilang, sayang amat ya. Dibikin bagus-bagus, jatuhnya kepake buat ganjel mimbar. Sayang amat ya. Mikrofon bagus-bagus dibeli dengan harga yang mahal, dipakai buat ngelempar Kak Sema. Pecah mikrofonnya, kepala Kak Sema pecah, yang ada rugi semuanya. That's the point. Tanyalah pada Allah dalam doa kita setiap pagi. Ya Allah, hari ini Engkau menentukan aku untuk jadi apa, mengerjakan apa, supaya saya tak salah melangkah. Supaya saya tak salah difungsikan oleh diriku sendiri. Karena kalau ditanya apakah aku bisa melakukan hal yang jahat? Bisa. Apakah aku bisa melakukan sesuatu yang melenceng dari rencanamu? Sangat bisa. Dan aku gak mau menjadi seorang yang rugi. Karena aku ternyata melenceng dari tujuan yang telah Engkau persiapkan sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman aja sekarang goyang nih bangkunya, oglek. Ada di antara teman-teman yang rela hati HP-nya buat jadi ganjel? Kita bilang sayang lah Pak. Ya, kalau begitu lebih sayangi hidupmu. Kalau hidupmu dipakai untuk sesuatu yang lebih sia-sia daripada yang Tuhan kehendaki. Kalau kita begitu sayangnya kepada HP kita, sehingga HP kita gak mau kita pakai untuk sesuatu yang gak sesuai fungsinya, bukankah hidup kita jauh lebih berharga daripada handphone kita? Masa kita gak sayang pada hidup kita dengan mengatakan, gak apa-apa lah mumpung hidup di dunia, suka-suka gue. Iya sih, tapi kok kita gak bisa begitu bilang sama HP kita? Ya kan HP gue, mau gue pakai buat ganjel pintu juga gak apa-apa. Enggak, kita bisa bilang, sayang lah Pak. Gila aja kali, beli mahal-mahal belasan juta hanya buat dipakai ganjel pintu. Ya hidupmu lebih mahal dari belasan juta. Hidup kita adalah hidup yang tak bisa dinilai dengan uang sekalipun. Maka jangan mau hidup kita dipergunakan untuk sesuatu yang jauh dari fungsi yang Allah telah siapkan. Yang kedua, jika hidup itu terarah kepada yang lain, Pak, kapan saya bisa menikmati apa yang ada pada diri saya sendiri? Kalau hidup saya menjadi utuh dan penuh karena saya berarti bagi yang lain, apakah saya lalu kemudian kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan bagi diri saya? Kalau saya hanya hidup terarah kepada yang lain, maka saya kehilangan kesempatan untuk bahagia pada diri saya sendiri. Kalau saya terarah terus kepada yang lain, Pak, mental health saya terganggu, Pak. Pak, saya bisa drop, Pak. Saya bisa depresi kalau saya harus terus mengarahkan diri kepada yang lain. Maka kita mengingat Matius 22:37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Markus tambah dengan segenap kekuatanmu.
Tetapi juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang sungguh-sungguh bisa terarah kepada yang lain adalah orang yang pasti juga dengan sungguh-sungguh terarah untuk bisa mencintai dirinya sebagai diri yang diberi kehidupan oleh Allah. Orang yang mencintai orang lain tanpa mencintai dirinya sendiri pasti gagal memahami bagaimana cara mencintai yang lain. Jadi teman-teman yang hari ini punya pacar, dilihat pacarnya. Kalau dia bilang sayang sama kita tapi dia nggak sayang sama dirinya sendiri, hati-hati, toksik nanti. Dia aja nggak sayang sama dirinya sendiri kok bilang mau sayang sama kita sekarang. Nanti begitu nikah amburadul kita. Jadi orang yang mengasihi, terarah dan membuat orang lain berarti, tidak pasti akan membuat dirinya juga berarti. Tidak bisa, dia juga akan membuat hidupnya sendiri juga utuh dan penuh. Maka kalau tadi pagi juga diangkat dari kitab pengkhotbah ya Kasema ya. Hidup ini sia-sia, Orang bisa sibuk dan kesibukannya sia-sia. Orang bisa melakukan A, B, C di bawah matahari, tapi semua yang dikerjakannya itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Jika dia tidak menjalaninya dengan penuh syukur dan menikmatinya. Keterarahan kita kepada yang lain. Bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu supaya orang lain berarti dan kita pun menjadi utuh penuh dengan berartinya orang lain itu. Kata kunci pentingnya, bagaimana kita juga menikmatinya. Maka ada yang disebut sebagai carpe diem. Seize the day. Petiklah hari. Apakah yang kita kerjakan membuat kita happy hari ini? Apakah yang kita lakukan, kita bisa lakukan dengan sukacita? Ini bukan tentang apa yang nanti saya dapat setelah saya mengerjakan ini. Tapi apakah ketika saya detik ini mengerjakannya, saya mengerjakannya dengan semangat yang menggebu-gebu. Saya hadir penuh ketika saya melakukannya. Dan saya tidak jadi ngehuleng tiba-tiba kayak robot saya mengerjakan sesuatu tanpa sadar. Loh kok udah sejam lagi ya? Kadang-kadang mudah sekali waktu terlewat dan kita gak menikmati hidup itu. Kita mengerjakan segala sesuatu tapi ternyata pikiran kita kemana, hati kita kemana. Dan kita kehilangan banyak kesempatan karena kita melewatkan untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang kita jalani. Maka dalam keterarahan kita kepada yang lain. Dalam berupaya untuk hidup kita tetap utuh penuh di dalam rahmat Allah yang selalu mencukupkan kita. Satu hal yang juga penting, petiklah harimu. Maka yang sekarang lagi rame, mindfulness. Mau kaya, mau miskin. Mau punya kekuasaan, mau enggak. Mau kita menjadi seorang doktor atau kita sekadar lulusan SMA. Yang membuat hidup kita menjadi berarti adalah ketika kita mengerjakan apapun aktivitas kita hari-hari dengan hadir penuh, sadar penuh, mindful, dan kita mengerjakannya dengan sukacita. Kerjakan itu dengan perasaan di mana saya mau mengerjakan itu dengan seutuh-utuhnya. Sehingga ketika nanti waktu saya berada di dunia ini habis, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, saya tidak membuang waktu dengan percuma. Saya sudah mengisi hidup saya sepenuh-penuhnya. Dan saya sadar apa yang sudah saya lakukan. Saya tidak menganggap bahwa puluhan tahun saya lewati tanpa saya tahu apa yang saya kerjakan. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau saat ini kita punya level pendidikan yang baik atau yang biasa saja. Jauh lebih penting untuk kita sadar, yang ku kerjakan itu penuh, utuh, dan sadar. Dan saya tahu apa yang saya kerjakan. Orang yang tahu apa yang dikerjakannya adalah orang yang pasti punya tujuan. Kalau orang nggak tahu apa yang sedang dia kerjakan, dia mungkin belum paham tujuan dia ngerjain itu apa. Tapi jangan hanya sekadar menunggu tujuan. Tapi berjalanlah juga, lakukanlah juga apa yang kita kerjakan dengan sadar-sadarnya. Karena kalau kita hanya mengejar tujuan, kita bisa lelah pada saat kita mengerjakannya. Capek.
Kalau teman-teman hari ini hanya berprinsip tentang yang penting nanti saya gajian, saya tunggu tanggal 31, saya tungguin tanggal 31, atau yang gajiannya mungkin saya tunggu tanggal 28. Lalu nanti kita pasti akan bilang, lama banget ya 28, sekarang masih tanggal 3, lama banget sih. Oh, kalau tanggal 3 mungkin masih rada happy, duit masih rada tebal. Masih bisa QR lagi. Tapi begitu udah mulai tanggal 20, seminggu lagi. Aduh, lama banget ya. Akhirnya kerjaan yang kita kerjakan hanya tentang 28. Yang kita kerjakan jadi gak happy. Yang kita kerjakan justru jauh dari perasaan penuh. Yang kita kerjakan justru bikin kita stressful. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu sebagai kesempatan, kan kita gak tahu, jangan-jangan besok kita mati. Kalau besok ternyata saya mati, sayang banget kalau saya nggak bisa menikmati hari ini. Kan besok saya nggak tahu, besok saya masih hidup atau mati. Kalau besok saya mati dan ternyata saya nggak mempersiapkan khotbah dengan baik, sayang banget saya. Kan saya nggak tahu besok masih hidup atau ternyata besok saya game over. Kalau besok ternyata saya mati, saya nggak bisa menikmati makanan sore karena saya sibuk nonton YouTube sambil makan, rugi. Maka kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan itu dengan mindful. Karena kalau ternyata besok kita mati, setidak-tidaknya apapun aktivitas yang kita kerjakan hari ini, kita menikmatinya dengan baik. Karena kita hadir penuh, sadar penuh di situ. Maka kembali kepada tema kita, apa tujuan hidupmu? Apa yang kita lakukan selama ini? Mau kemana kita? Semoga jawaban kita adalah supaya saya mengalami hidup yang bermakna, utuh dan penuh di dalam Allah Trinitas. Bagaimana bentuknya? Yakni dengan seperti Allah Trinitas yang selalu terarah kepada yang lain di luar saya. Membuat diri saya berarti bersama dengan yang lain. Dan bagaimana saya menikmati hari-hari saya yang ada saat ini dengan utuh penuh, sadar penuh. Jika Allah beri saya berkat dalam bentuk kekayaan, maka kekayaan itu bukan tujuan hidup saya. Tapi kekayaan itu adalah sarana yang Allah berikan supaya saya sampai kepada tujuan itu. Kalau Allah hari ini berkati saya dengan kecerdasan, sehingga Allah mampukan saya untuk bisa kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3. Gelar bukan tujuan hidup saya. Gelar adalah sarana yang saya pakai untuk membuat hidup saya utuh dan penuh di dalam Allah Trinitas. Sehingga ketika saya dipercaya Allah dengan sarana berupa pendidikan yang mapan, saya mau pakai pendidikan yang mapan itu membuat saudara-saudara saya berarti dan bukan semakin self-centris. Kalau Allah percayakan kepada saya dengan berbagai privilege yang mungkin teman-teman saya nggak dapat tapi saya dapat, maka saya mau jadikan privilege itu sebagai sarana untuk saya mengalami keutuhan, kepenuhan makna di dalam Allah Trinitas. Maka jangan sampai salah jalan. Kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan berbagai macam privilege bukan tujuan. Semua adalah cara, semua adalah sarana yang Allah berikan supaya kita tetap berada di dalam Allah Trinitas, mengerjakan yang Allah mau. Jangan sebaliknya, membuang Allah, membuang Kristus untuk sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan. Rugi. Kekayaan, pendidikan, dan berbagai macam privilege lainnya bukan tujuan. Ingat baik-baik, kalau kita kejar itu untuk diri kita sendiri, kita akan habis energi dan kita akan mati kelelahan mengejarnya tanpa bisa menikmatinya. Maka selamat untuk tetap mengarahkan hati kepada Allah Trinitas, dan di dalam Allah Trinitas mengarahkan hati kepada sesama, dan selamat menikmati kehidupan yang Allah percayakan. Jika hari ini masih punya waktu beberapa jam sebelum tengah malam, lakukanlah segala sesuatunya dengan sadar penuh, dan kita mengerjakannya dalam cinta kita kepada Allah. Dan biar dalam cinta itu juga mengalir cinta bagi sesama. Allah menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, kami sadar betul bahwa jika kami hanya berpusat pada diri sendiri, jika kami mengejar kepuasan kami sendiri,
Jika kami menghendaki agar segala sesuatu ada pada diri kami sendiri, kami justru tidak bisa menikmati apa itu kehidupan. Kehidupan itu menjadi jauh dari kami, bahkan kami kehilangan apa itu kehidupan. Ketika kami hanya tentang diri kami sendiri, kami tahu betul ya Allah, bahwa kami justru tidak akan pernah mengalami hidup yang bermakna. Dan karenanya kami ingin hidup kami bisa bermakna di dalam keterarahan kepada sesama, melalui keterarahan kami kepada Engkau ya Allah Trinitas. Kini, sebagai salah satu bentuk di mana kami mau terarah bagi yang lain, doa ini juga menjadi doa kami bagi sesama kami. Kami mau bersyafaat, kami mau hadir bagi mereka yang saat ini sedang berada dalam berbagai macam pergumulan. Kami mau utuh penuh mendampingi mereka, setidak-tidaknya saat ini dalam doa ini. Dalam keterarahan kami kepada sesama, kami mau mengingat dengan cinta dan mendoakan mereka. Kami mau mendoakan untuk Pak Gideon, dengan segala kondisi kesehatan yang Kau tahu persis bagaimana keadaannya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan. Kiranya setiap jalan mengupayakan pemulihan dan kesembuhan. Allah merahmati. Bukan hanya Pak Gideon, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Kiranya rahmat-Mu menyertai keluarga, memberikan keluarga ketenangan, memberi keluarga kesabaran, memberikan kepada keluarga semangat untuk bisa mencintai Pak Gideon dengan perhatian yang tulus. Kami juga mendoakan untuk kesehatan bukan hanya Pak Gideon, tetapi juga kesehatan kami semua. Di tengah banyaknya kelelahan-kelelahan yang membuat kami tidak enak badan, drop, flu, dan lain sebagainya. Ya Allah, kiranya Engkau merahmati kami dengan pemulihan. Bantulah kami supaya kami bisa kembali sehat ya Allah. Baik itu dengan makanan, minuman, obat, vitamin, bahkan juga kesempatan untuk istirahat sejenak. Kami juga pada saat ini mendoakan untuk teman-teman kami dalam segala proses pendidikannya. Buat mereka yang sedang kuliah, kami mendoakan teman-teman kami yang saat ini sedang bergumul untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka bersama dengan dosen-dosen pembimbing mereka. Biarlah teman-teman kami saat ini yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, atau tugas akhir apapun, mereka sungguh mengerjakannya dengan mindful. Bukan semata tentang mendapat nilai A, bukan semata tentang lulus, tapi biarlah mereka juga menikmati setiap proses penelitian, menikmati setiap proses menulis, merevisi. Supaya ketika mereka nanti ada di titik sidang, mereka bukan hanya tentang menjawab apa yang mereka tulis, tetapi juga mereka dengan gembira hati membagikan hasil penelitian maksimal mereka. Apa yang mereka temui, apa yang mereka lacak dengan gembira hati. Sehingga ketika nanti mereka menjalani sidang apapun itu, baik itu skripsi, tesis, dan tugas akhir, mereka bukan datang sidang dengan perasaan tegang, tetapi mereka datang dengan perasaan gembira, karena mereka boleh menyelesaikan hasil penelitian yang mereka kerjakan dengan sukacita. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang baru memulai semester baru, bahkan teman-teman kami yang baru saja masuk ke dunia perkuliahan. Biar mereka boleh menikmati semester demi semester, kelas demi kelas, tugas demi tugas. Karena melalui itu semua kami percaya, kami semakin didewasakan, kami semakin diperlengkapi dengan berbagai wawasan. Dengan setiap kelas, dengan setiap tugas, kami semakin banyak tahu. Dan kami semakin mengerti bagaimana kami mempersiapkan diri untuk kehidupan dunia kerja kelak. Biar semangat di semester yang baru terjaga bukan hanya di awal, tetapi bahkan sampai kami menyelesaikan satu semester ini. Berkati ketika kami masuk lagi di kelas, supaya kami punya semangat yang tetap menyala. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang harus menyelesaikan kuliah itu karena waktunya sudah mepet, bahkan mungkin sudah extend lebih dari masa yang seharusnya. Beri kami fokus, beri kami konsentrasi Allah, supaya kami bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Kami juga berdoa supaya kami sebagai anak-anak muda, bahkan kami sebagai orang dewasa sekalipun, ketika kami sadar bahwa Allah Trinitaslah yang menjadi tujuan hidup kami, keterarahan kami kepadamu yang tak akan pernah bisa terbayar dengan apapun, maka biarlah kami boleh menjadi anak-anak Kristen yang tetap setia sampai akhir,
yang tetap menyadari apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kami, supaya kami tidak menggunakan hidup yang berharga ini untuk sesuatu yang sia-sia. Kami tahu kami punya alasan untuk melakukan banyak hal. Kami tahu kami punya kesempatan untuk jauh dari Allah. Tetapi kami sadar betapa berharganya kami diciptakan oleh Engkau. Dan kami tidak mau menggunakan keberhargaan itu untuk sesuatu yang justru merendahkan martabat kami. Dan karenanya ya Allah, jagai kami. Roh Kudus, pimpinlah kami, supaya kami tidak melenceng dari kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami dalam pekerjaannya. Buat teman-teman yang sedang mendaftar diri untuk menjadi calon ASN, berkatilah, supaya prosesnya dilancarkan. Jika di luar sana ada banyak godaan untuk melakukan kecurangan, jagalah hati dan pikiran kami ya Allah, supaya kami melakukan berbagai tes, berbagai prosedurnya dengan benar. Karena kami tahu, jika kami mengawali segala sesuatu dengan cara yang curang, ke belakang nanti, ada banyak hal yang justru akan menjumuskan kami dan membuat kami hidup terus-menerus dalam kecurangan dan kejahatan. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang berproses dalam mendapatkan pekerjaan, entah itu interview dan lain sebagainya. Tolonglah ya Allah, supaya kami juga menunjukkan kualitas terbaik. Dan ketika nanti kami diterima, biar kualitas terbaik itu juga kami jaga di dalam pekerjaan yang kami lakukan. Teman-teman kami yang sedang bergumul tentang pasangan hidup, ya Allah kiranya Engkau memberkati, supaya kami boleh menemukan sosok yang tepat, yang memang telah Allah persiapkan. Dan bukan hanya tentang kami menemukan sosok yang tepat, tetapi tolonglah kami, supaya kami juga boleh menjadi sosok yang tepat bagi seorang yang kelak Engkau perjumpakan bagi kami. Sehingga ketika nanti kami dipersatukan menjadi pasangan, kami sungguh menjadi pasangan yang setara di hadapan Allah. Kami menemukan yang tepat, dan kami juga menjadi seorang yang tepat yang boleh ditemukan oleh pasangan kami. Kami juga mendoakan ya Allah untuk kehidupan umat-Mu di tempat ini, GKI Bogor Baru. Kau perlengkapi masing-masing kami, Kau perlengkapi pengurus, Kau perlengkapi juga sahabat kami, kakak penatua Siema, dalam proses menuju seorang pendeta kelak. Kau pimpin kehidupannya, Kau dewasakan dirinya, Kau bentuknya sebagai seorang pelayan-Mu yang tangguh, pelayan-Mu yang setia, pelayan-Mu yang dapat dipercaya. Terima kasih Allah, ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat, kita akan melakukan persembahan. Marilah kita mendasarkan persembahan ini dengan firman
dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Marilah kita mempersembahkan dengan penuh rasa syukur dan penuh pujian, karena Allah telah begitu baik kepada kita. Kita akan mengiringi persembahan dengan lagu Hidup Kita Yang Benar. Jemaat berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami telah melakukan persembahan kami, tetapi ajarilah juga supaya di dalam persembahan ini kami mempersembahkan diri kami, supaya kami memberi diri kami kepada orang lain, supaya kami tidak menjadi egosentris dan tetap mengarahkan segala pikiran dan perbuatan kami pada kehendak-Mu. Biarlah persembahan ini dapat berguna dan biarlah digunakan menurut kehendak Tuhan. Maka di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan persembahan ini. Amin. Tidak ada yang salah untuk menjadi seorang yang diberkati dengan kekayaan. Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang yang diberkati dengan pendidikan yang memadai. Dan tidak ada yang salah ketika Allah memberkati kita dengan berbagai privilege. Tapi persoalannya adalah jika kita menjadikan itu semua sebagai tujuan, kita sendiri yang akan kehilangan kehidupan. Maka ingatlah bahwa hidup kita tujuannya adalah dengan terarah dan menjadi satu dengan Allah Trinitas. Sehingga di dalam persekutuan dengan Allah Trinitas, kita boleh mengarahkan hidup kita juga kepada sesama di luar kita. Dan melalui itu semua, percayalah hidup kita menjadi utuh penuh. Dan pilihan ada di tangan kita. Apa yang mau kita kejar dan apa yang menjadi arah hidup kita. Biarlah Kristus sendiri, Allah Trinitas, yang boleh menjadi tujuan hidup kita dan pilihan kita.
Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lupakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mampu ku hidup bagi dunia Ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lupakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah, dan marilah dengan rendah hati kita memohonkan dan menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan Engkau dengan rahmat yang tak pernah putus-putusnya. Kiranya Yesus Kristus Sang Anak menolongmu untuk tetap terarah kepada sesama, sebagaimana Kristus juga terarah kepada sesama. Dan kiranya Roh Kudus memberimu daya, memberimu kehidupan untuk senantiasa mencapai tujuan sebagaimana yang Allah kehendaki, sekalipun di depanmu ada berbagai macam rintangan. Kasih karunia dari Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu kini dan selamanya. Umat dipersilahkan duduk dan mengambil satu.
Shalom semuanya. Oke, sebelumnya selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang terkasih, dan juga terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Deda Nimrod, kepada majelis, dan juga pemusik, singer, dan lain-lain yang bertugas hari ini. Selamat ya, dan juga semangat juga untuk terus melayani, dan semoga tidak kapok-kapok ke depannya buat melayani Tuhan ya. Oke, ini ada warta yang ingin disampaikan. Next. Oke, pada Minggu 10 Agustus akan diadakan persidangan majelis jemaat. Nah, PMJ ini dilaksanakan pada pukul 11.30 WIB sampai selesai di Konsistori GKI Bogor Baru. Dan ini dilakukannya onsite ya, nggak online. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, silahkan disampaikan kepada majelis. Bisa juga via TU. Oke. Sebelum kita lanjut, kok sepertinya ada sesuatu deh. Kayaknya tuh hari Jumat tuh ada yang diem-diem ultah tapi nggak bilang-bilang, diem-diem aja. Tapi untungnya kita semua pada tahu nih yang hari Jumat ini ultah. Selamat ulang tahun bagi kakak kami yang terkasih, Kak Sema. Udah viral ya ultahnya, diem-diem tapi mendadak viral ultahnya di mana-mana ya. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama menyanyi yuk buat Kak Sema. Ayo Kak Sema, sini dong. Happy birthday Kak Shema. Oke, sebelum tiup lilin, ada kesan-kesan nggak dari Kak Shema? Ya, kesan-pesannya lilinnya udah mau habis. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman terkasih, saudara-saudari dalam pelayanan semuanya, terutama rekan-rekan yang ada di tempat ini saat ini yang merayakan ulang tahun bersama dengan saya. Saya bersuka cita, saya mau nangis gitu ya. Tapi puji Tuhan, semoga ke depan kita bisa semakin memberikan kebahagiaan satu dengan yang lainnya, saling mendukung dan saling melengkapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Make a wish nggak? Make a wish ya, make a wish ya. Yeay. Terima kasih. Ya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun Kak Shema. Sehat-sehat selalu ya Kak. Makin mantep melayani Tuhan Kak Shema. Oke teman-teman,